Oke. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya rekan-rekan Skores. Apa kabar? Ya, semoga kita semua di dalam lindungan dan selalu diberi kesehatan di musim-musim yang pancaroba ini ya. Hari ini telah hadir pada tengah-tengah kita, ini narasumber kita yang NOS nih, New Old Stock. Jadi memang Mas Cakra ini, ya ini Mas Cakra, Cakra Adiwijaya. Kita pernah kenalan bersama-sama di Bogor. Ternyata Mas Cakra ini mengembangkan experience dia, karir dia di Gili. Ya, halo Mas Cakra, apa kabar? Halo Bang Dondi, baik-baik. Ya, oke. Di sini juga telah hadir perwakilan dari Skores dan dari departemen juga. Kebetulan kayaknya Ibu Direktur ini lagi nyidang Pak Begin. Jadi mungkin nanti diwakilkan sama Bapak mungkin untuk membuka dan memberikan pembukaan di awal ini. Baik, untuk mempersingkat waktu sambil juga teman-teman udah mulai hadir, di sini sudah 14 orang sambil masih ada yang waiting. Kita awali dengan pembukaan dan penjelasan singkat dari Pak Begin. Setelah itu nanti Mas Cakra diberi waktu mungkin 15 sampai 20 Mas gitu ya. Untuk memperlihatkan, memberikan pengalaman kepada kami eksperimennya. Itu aja, nanti habis itu kita ada diskusi, mudah-mudahan teman-teman di sini yang ada pengalaman-pengalaman bisa menjadi masukan ataupun menjadi ada bahan diskusi yang kita diskusi sore nanti. Baik, tanpa perpanjang lagi kita masuk ke tahap berikutnya, ini pengarahan dari Pak Begin Suhan, baik dari perwakilan Skores maupun dari perwakilan Departemen ITK Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Terima kasih Pak Begin, waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, terima kasih Bang Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bang Cakra ya yang sudah bersedia untuk sharing pada hari ini di Skores. Dan memang Bang Cakra ini cukup banyak aktivitas terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan restorasi terumbu karang seperti itu. Nah, sebenarnya memang kegiatan restorasi terumbu karang ini nggak hanya yang direct ya, kita nanam karang atau apa, tapi sebenarnya banyak sekali aktivitas-aktivitas lain ya yang sebenarnya berkontribusi juga ya untuk pelaksanaan restorasi terumbu karang. Misalnya penyadartahuan gitu ya, kemudian misalnya mengajak untuk tidak membuang sampah ke laut gitu ya, memanage sampah misalnya, atau memang mengajak orang-orang yang awam yang untuk memperhatikan atau mengenalkan tentang terumbu karang seperti itu. Mungkin Bang Cakra beberapa tahun terakhir ini berada di Gili ya, mungkin banyak hal yang dilihat, banyak hal yang diinisiasi di sana dan bisa di-sharing ke kita. Dan memang inti dari kegiatan Skores ini adalah bagaimana ini menjadi platform kita untuk tempat sharing ya, berbagi pengalaman, kemudian berbagi ide, sehingga nanti ya masing-masing kita bisa memberikan ya mendapatkan manfaat ya, knowledge ya, pengetahuan baru yang nantinya akan berguna buat diri kita. Di sini sudah banyak sekali nih teman-teman ya, Bang Abrar, Bang Yul, kemudian ada Bang Taslim juga ya, teman-teman dari ITK ya yang sudah hadir. Terima kasih. Ya kami dari Skores, alhamdulillah nih dengan dukungan teman-teman semua ya, kehadiran teman-teman semua, Skores ini masih bisa berlangsung dan ya mudah-mudahan saat ini kita sedang menyiapkan platform ya, kemudian website juga yang nantinya bisa
menjadi rumah buat kita semua ya, terkait dengan pembelajaran restorasi terumbu karang atau rehabilitasi terumbu karang di Indonesia. Itu saja dari saya, Bang Doni. Selamat berpresentasi, Bang Cakra. Sekali lagi terima kasih. Suatu kehormatan bagi kami, Bang Cakra bisa hadir ya, sharing di sini seperti itu. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Begin atas sambutannya. Baik, saya juga lagi cek ini kayak nampaknya Bu Ade belum ada di sini. Kita lanjut aja dulu ke Mas Cakra untuk mungkin operator bisa open share waktu dan tempatnya Mas Cakra. Dipersilakan untuk presentasikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Peggy, Bang Dondi. Saya izin share ini. Udah muncul nih? Belum, udah tinggal di oke. Clear. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini mungkin kita lebih ke diskusi ya. Saya akan sharing terkait kegiatan kami dari Gili Matra Bersama. Di sini bersama dengan Gilisha Conservation, karena Gilisha Conservation sebagai donatur kami, di mana kita berkegiatan bersama. Oke, kenapa saya angkat tema Citizen Science for Marine Conservation? Di sini volunteer kami itu rata-rata bukan dari background konservasi ataupun bukan dari background marine biologist. Nah, jadi seperti apa namanya definisi dari citizen science. Ya, citizen science itu science untuk semuanya. Ya, spesifik lagi untuk orang-orang yang memang bercimpung di dalam research team gitu ya. Bisa dari mana saja, dan untuk volunteernya juga dari kami rata-rata dari luar negeri, seperti itu. Nah, apa sih kegiatan kami di sini? Berfokus pada 4 hal. Yang pertama itu coral conservation, lalu ada marine life conservation, dan shark conservation, lalu ada plastic free paradise. Nah, untuk shark conservation sendiri, kita punya goals untuk mempunyai research untuk scientific evidence bahwa di sana, di kawasan Gili Matra memiliki shark nursery. Nah, itu masih ongoing, dan mungkin nanti teman-teman ada yang bisa kolaborasi dengan kami bagaimana untuk membuktikan bahwa di sana adalah shark nursery, karena kita juga sedang mencari kolaborasi. Nah, untuk metodenya sendiri di sini teman-teman volunteer atau kita sebutnya Sharkies, itu teman-teman yang internship dari luar mau belajar di Indonesia, itu kita menggunakan metode untuk foto ID. Ini menggunakan aplikasi i3S untuk melihat seperti pola pada badannya hiu. Nanti kita bisa memberikan nama jika itu individu yang baru. Lalu kita melakukan survei dive, di mana kita seperti fun dive-nya para diver, tapi di sini fun dive-nya kita diarahkan ke pendataan gitu. Jadi fun-nya buat kami itu adalah saat menemukan hewan-hewan indikator spesies ataupun dari jenis-jenis hiu, dan kita akan bicarakan di briefing saat surface interval. Lalu untuk unit Gili, di sini kita bekerja sama dengan dive center untuk mendata adanya elasmo branch di shark and rays. Adapun datanya itu nanti ada site-nya di mana, kedalaman, lalu ada
jenis kelamin, spesiesnya yang tentunya tadi lupa sebutin. Terus kedalaman sama komennya itu apa yang sedang dia lakukan, behavior-nya dia apakah sedang sitting, maksudnya dia sedang diam atau swimming, seperti itu. Itu untuk unit Gili. Untuk groove sendiri kita sekarang masih belum lakukan lagi karena masih kurangnya informasi terkait hiu ada di mana. Jadi kita mau explore lagi, tapi kita sudah melakukan sampai tahun 2022 kemarin sih, terakhir bulan Juni, seperti itu. Ini untuk yang shark. Nah ini coral conservation. Kita sedang menyusun kerjasama dengan BKKPN Kupang, Satker Gili Matra untuk melakukan coral conservation. Yang menjadi fokus kami itu lokasinya adalah Hans Reef, site di utara Gili Air. Nah, adapun untuk konservasi karang di sini kita volunteer kami atau Sharkies itu akan belajar mengenai Coral Health Index, terus Coral Watch, Photo ID dan monitoring seperti apa, lalu maintenance coral restorasi kita, dan deploying Hexdome. Adapun untuk restorasi, ini ada hasil yang membuat saya juga kagum. Dari Januari sampai Maret itu sudah ada banyak perubahan. Saya masukin angkanya. Dia hampir 2 kali lipat secara volume 2 ini. Cuman 2 bulan berarti kan. Ini ada di Hans Reef. Nah, lalu di sini kita juga buat ke depannya kami mau menjadikan Hans Reef itu sebagai restoration dive site gitu. Jadi kita sudah buat mapnya, ada lokasi untuk nursery-nya, untuk yang sebelah kiri ya. Nursery-nya ada apa saja, lalu nanti bagaimana untuk bahasanya apa itu, untuk trekking-nya gitu ya, untuk jalur diving-nya. Nanti akan finish-nya di ada coral art itu. Nah, ini ada informasi nanti hal-hal ini akan di print out untuk teman-teman dev center untuk memberikan informasi kepada para tamunya apa saja sih informasi-informasi umum yang ada di sini. Seperti itu. Lalu untuk marine life conservation di sini sebenarnya ada 2. Pertama itu indikator spesies sebagai ikan-ikan target, dan untuk turtles. Nah, untuk turtles sendiri di sini kita menggunakan ada metode photo ID sama menggunakan I3S seperti shark. Lalu dive survey indikator spesies saat kita mendata ikan-ikan, lalu mendata di sana ada penyu, kita catat juga. Dan ini kemarin awal bulan itu ternyata ada Olive Ridley itu bertelur di utara Pulau Gili Air. Itu ini kita collection. Ini ID atau yang sudah kita namakan. Jadi kita lihat dari VP-nya itu ya. Seperti apa, terus kita cocokkan. Nah, sampai sekarang itu sudah ada sekitaran 200 green turtle. Hawksbill itu sekitaran 50-an, dan untuk Olive Ridley kita baru menemukan 1. Nah, ini peta yang sudah kita buat untuk sebaran pertemuannya. Dan paling banyak itu ada di site snorkelingnya Gili Trawangan. Itu jadi waktu itu ada teman-teman dari Jerman, dia setiap tahun selalu ke Gili Trawangan. Dan dia memberikan foto-fotonya ke kami dan kami identifikasi. Nah, itulah maksudnya peran dari Citizen Science, walaupun dia bukan sebagai
background-nya marine science atau marine biologist, dia bisa berkontribusi dalam pengembalian data. Untuk Plastic Free Paradise di sini kita ada beberapa program. Ini ada refill station, jadi kita membuat peta di mana saja lokasi-lokasi yang menyediakan pengisian air mineral. Nah, fungsinya kita mendukung teman-teman yang sudah beranjak dari masih tidak menggunakan botol plastik sekali pakai. Seperti itu, terus ada conservation class, kita lakukan di SDN 1 Ilinda, lalu ada beach clean up, kita lakukan setiap hari Kamis, jadi setiap pekan kita lakukan beach clean up, adapun dive against debris atau kita melakukan underwater clean up, itu minimal setiap bulan 1 kali. Nah, ini yang terakhir, menarik juga untuk dari teman-teman yang menjadi volunteer atau yang sharkis tadi, pendanaannya itu kita alihkan termasuk untuk scholarship Coral Catch. Nah, ini khusus untuk orang Indonesia dan khusus untuk perempuan. Jadi teman-teman yang perempuan, kita tidak melihat dari umur, kita tidak melihat dari daerahnya, bisa daftar di Coral Catch ini. Tapi ada syaratnya, biasanya sih kita masih belum menyediakan sertifikasi selamnya. Jadi mungkin yang teman-teman sudah diver ya yang bisa mendaftar untuk sementara. Ini ada jadwalnya. Kegiatan itu 9 pekan. Dan ya intensif dari hari Senin sampai dari hari Ahad atau Minggu sampai ke hari hari Kamis, sorry. Nah, jadi kegiatan ini ada 2 batch setiap tahunnya di bulan Januari dan September, khusus untuk orang Indonesia. Oke, mungkin segitu. Wow. Oke. Banyak juga Mas kegiatan yang ada di sana ya. Ya. Dari aktivitas-aktivitas citizen ya, yang mana mereka melakukan eksplorasi tetapi dengan background hobi ya, dari mulai fotografi maupun pakai vacation ya, maksudnya dia lagi liburan atau apa. Baik, ini menjadi hal baru yang mungkin bagi teman-teman yang sedang ataupun melihat di lapangannya, sedang ada bereksperience sama, mungkin ada diskusi kita masuk ke tahap diskusi ya, kita masuk 2 penanya dulu ya, sambil silakan untuk teman-teman yang bisa raise hand, mungkin ada penasaran nih, emang ngundang bule itu gratis apa ya? Atau bule itu ke sini bilangnya liburan tapi habis itu motret. Itu gimana? Ya boleh nanya. Silakan teman-teman di sini ya. Mungkin ada Mas Iksan, Dwi Iksan, siapa? Mungkin ditunggu waktunya. Baik, kalau dari saya begini Mas, ingin bertanya. Perihal tadi ada yang akan diajukan dengan balai untuk merestorasi, perihal tadi kayak saya lihat ada yang berhasil itu dengan metode heksagonal atau disebut dengan familiarnya spider ya. Apa pertimbangan pemilihan metode itu Mas untuk tadi salah satu kegiatan dari Citizen ini mengajarkan mereka, padahal kan kalau pada prinsipnya kan itu susah ya bagi pemula ataupun diver kit karena dia sangat rapat ininya ya, heksagonalnya. Kalau nggak rapat, nggak ketumpuk dan saling terhubung, itu kan dia akan terbang-terbangan besinya. Nah, sedangkan yang
datang atau menghampiri ke sana, ya itu persyaratannya gimana ataupun ya kenapa memilih metode itu, Mas, dalam pengembangan Oke. oral citizen ini? Oke, pertama, dari teman-teman yang menjadi, volunteer kami atau internship itu, mereka vacation ya ke sini, Mas, yang berbayar, mereka yang bayar. Terus yang kedua, dalam, eee, kegiatan biasanya kita selalu memastikan, eee, skill mereka, skill dari selamnya. Jadi selalu kita ada pre-dive safety check gitu ya, maksudnya pre-dive safety check, oh bukan safety check, aduh, pre-dive ya, pre-dive. Jadi kayak misalnya mereka baru datang, kita tanyakan dulu kapan terakhir menyelam, lalu yang kedua, kalau misalnya mereka tidak yakin dengan skill mereka, bisa kita mulai, dengan, pool session, jadi di kolam dulu. Lalu yang ketiga nanti kalau mereka sudah yakin, kita bakal ajaknya ke lokasi yang memang pasir gitu, pasir semua dulu, kita lihat dulu buoyancy-nya seperti apa. Jika memang mereka ternyata masih belum bagus gitu, belum cukup standar, buoyancy-nya, ya kita nggak akan ajak untuk, melakukan restorasi dulu, seperti itu. Terus untuk kenapa sih pakai yang Hexdome itu, eee, pertama untuk Hexdome walaupun agak susah sih ya, eee, yang memang ada tingkat keberhasilan tinggi dari, riset yang bilang bahwa itu sukses gitu ya. Terus yang kedua kalau misalnya kita pakai beton juga di sana banyak lokasinya pasir. Kalau yang saya tahu gitu, untuk beton kalau misalkan itu pasir pasti kan dia makin lama makin ketenggelam tuh. Kalau misalnya kurang besar, dia masih kecil ukurannya, dia bakal tenggelam. Nah itu yang jadi pertimbangan sih, itu Bang Dondi. Di kedalaman berapa tuh ya, Mas? Kita ada 2 kedalaman, jadi kita juga mau melihat gitu ya, mau melihat. Jadi kedalaman itu, jadi ada yang sekitaran 4 sampai 6 meter dan kedalaman 10 sampai 12 meter. Oke. Oke, baik, ada yang lainnya teman-teman di sini? Kalau mungkin bisa izin share ya, Baik, ini baik. untuk yang our work-nya, terus yang mungkin biar kebayang untuk restorasinya gitu ya. Jadi ini, mmm, nah jadi saya sudah buatkan petanya nih, jadi ada 2 tahap ya sebenarnya ininya ya. Pertama, kita itu ada coral nursery-nya, lalu ada si Hexdome dan house-nya. Jadi konsepnya sebenarnya lebih ke rebar atau, behel itu ya, si behel dilapisin oleh pasir dengan epoksi gitu aja sih sebenarnya. Untuk masalah bentuk kan kita bisa pertimbangkan lokasi, tapi kita nggak endorse salah satu metode gitu. Kita lihat dulu lokasinya seperti apa, lalu kita, sesuaikan. Nah terus ini ada back to life. Nah ini yang coral nursery kita ada beberapa ini, ada PVC yang vertical table, terus yang pike table, terus ada rope table, ada PVC trees, ada rope line, dan ada PVC yang horizontal. Ini coral nursery yang, ada di Hans Reef. Nah ini untuk yang vertikal, terus pak nah ini trees. Nah ini yang Hexdome dan, yang host ya. Nah ini sudah ada 200 lebih Hexdome dan 30 host. Untuk koralnya sudah dari total ini ada 3.500. Nah ini kita menggunakan fotogrametri nanti untuk pengukuran, luasan. Nah ini back to life ini ada artis atau seniman ya kalau buat kita ya. Seniman dia nyumbang untuk pembuatan, back to life ini. Nah jadi ini, ada story-nya. Dia
jalan-jalan terus ngelihat dia orang Australia, jalan-jalan terus melihat ada, di toko akuarium itu ngebuang karang-karang mati. Nah, jadi emang dibuang, terus dia akhirnya minta, terus dijadikan seni seperti ini dan berhasil terjual dan dananya itu diberikan ke kami, seperti itu. Oke, ini udah ada yang rese nih. Saya juga Ya, kenal ini oh ya silakan. dengan Mbak atau Mas nih, ntar disilakan Silakan. Mas Ijat atau Mbak Ijat ya. Nugraha. Ya, makasih kesempatannya Pak Dondi dan Mas Cakra. Saya kebetulan nama saya Izat, saya mahasiswa dari Tohoku University ya, kebetulan dari Jepang. Nah, lumayan tertarik karena di tempat saya di Tohoku itu di area yang bukan tropis ya, dia temperate, jadi nggak ada koral, nggak ada segala macam, jadi cukup menarik konservasi koral gitu untuk saya gitu. Jadi kalau tadi saya dengar emang bisa ya, kalau umum segala macam itu tinggal kalau mau ikutan tuh tinggal daftar ke Mas Cakra, mencari lembaga yang Mas Cakra ampuh gitu kali ya. Terus ada itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau saya secara awam, secara umum, kalau restorasi koral itu dia selalu dilakukan untuk koral hard coral gitu ya. Kalau misalkan itu kenapa nggak yang soft coral tuh kenapa nggak dilakukan juga gitu, ataukah ada alasan tertentu untuk itu atau gimana gitu, Mas? Makasih, Mas. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas Ijat. Untuk pertanyaan pertama, bisa ke kami, tapi kalau misalkan dia, volunteer itu untuk datanya digunakan untuk riset, itu beda lagi. Itu harus ada perizinan riset, harus ada rekomendasi dari BRIN, lalu harus ada perizinan, rekomendasi dari BRIN, nanti perizinannya ke, pengelola. Itu di sana itu ada BKKBN Kupang, seperti itu untuk riset. Tapi kalau untuk yang mereka lakukan, itu hanya volunteering, melakukan liburan, seperti itu. Jadi mereka tidak punya hak untuk mempublikasikan data yang diambil, begitu. Terus yang kedua, untuk kenapa sih karang keras terus? Nah itu, banyak riset kan menyatakan ada hubungan antara karang dengan ikan gitu ya. Dan lalu ada perkembangan lagi kemarin, eee, tentang rugosity atau relung gitu ya. Jadi, hubungan antara ikan dengan, karang itu sebenarnya hubungan perlindungannya itu, atau relungnya itu, ruangnya. Nah, yang bisa membentuk kapurnya sendiri, terus ya dia bisa menyediakan, relung yang kokoh itu kan dari karang keras gitu, seperti itu sih. Jadi rugosity, makanya banyak yang menggunakan juga fish dome gitu kan, karena konsepnya memang penyediaan ruang tertutup itu, ruang yang melindungi ikan, begitu sih. Jadi nanti karang lunak dan ikan segala macam itu akan ngikut sendiri gitu ya dengan terestablishnya karang keras gitu ya. Iya. Seperti itu sih. Makasih, Mas. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Ijat. Mas Cakra itu kayak mute, Mas. Sorry ya. Mute. Udah. Oke. Ya, itu Mas Ijat ya. Terima kasih. Ya, memang menarik ya untuk penelitian di Gili ya. Karena kita tahu sendiri untuk daerah Gili ini merupakan utara dari Lombok, di mana sebenarnya kalau secara geografis itu merupakan aliran daripada aliran yang di Indonesia itu Arlindo ya, itu juga melewatin di daerah-daerah sekitar Gili di bagian ataupun di Lombok di bagian utaranya untuk masuk ke selat Lombok tersebut. Ini ada yang resahan lagi dari Mbak Zikra mungkin, Mbak. Silakan Mbak, waktu dan tempatnya dipersilakan.
Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zikra dari IPB. Izin bertanya untuk Mas Cakra terkait proses penurunan heksagon. Itu kira-kira dalam satu hari itu kita, misal satu tim nih, itu tuh bisa nurunin berapa banyak heksagon, terus untuk luas area berapa luas, sama kira-kira terkait untuk penanamannya juga untuk dalam satu hari itu bisa tertanam untuk berapa heksagon, seperti itu. Oke, quantity ya. Dari kami, dari tim, kita tidak pernah menargetkan kayak misalnya bombastis banget gitu ya, kayak misalnya 1000 hexdome gitu, enggak. Tapi kita lebih mengutamakan bagaimana itu bisa ter-maintains. Jadi untuk sekali penurunan kita aja untuk yang coral cage itu cuma 9 hexdome aja. Itu pun kita nggak langsung ditanam karena kita harus membiarkan dulu si hexdome itu katakanlah berbau laut dulu gitu, berbau air laut dulu. Jadi kita biasanya tinggalkan untuk satu minggu dulu. Minggu depannya baru kita turun lagi nyari karang yang sudah patah. Jadi patah-patah karang kita nggak mematahkan karang. Makanya kita sebut sebenarnya ada namanya coral opportunity. Jadi patah-patah karang kita ambil di lokasi terdekat dengan penanaman itu, kita tanam, lalu kita monitor, seperti itu sih. Jadi yang Jadi patah-patah dulu ya? patah-patah Bang, kalaupun ada penambahan kita pasti dari nursery. Jadi ada nursery yang sudah tumbuh, sudah besar, kita patahkan, kita tanam, seperti itu. Jadi seperti itu sih. Terima kasih Mas Cakra untuk jawabannya. Terima kasih pertanyaannya. Baik. Ayo, di sini ada teman-teman yang lainnya yang sekiranya mungkin ada pengalaman beda ya. Kalau di sini Mas Saka mengatakan ya hexagon ini ataupun spider ini merupakan ya yang mudah, praktis dan akan menutupi peluang yang lebih besar ya. Apa juga yang lainnya kalau mau ada experience lagi ataupun ada mungkin pernah ada pengalaman dengan citizen restorasi ataupun konservasi yang pernah dilakukan bisa di-share ke topik kali ini. Ini banyak senior. Jadi ini nih, harusnya ini minta bimbingannya nih Pak. Ada Pak Abrar, ada Pak Taslim, Ya, Bang, ada Pak Bayul. apalagi Pak Bang Dahudayul nih Iya ini sudah ngebuat metode baru kan. iya. Makanya. Oke, saya tadi ada Resen. Ya Pak ya, Pak Salim. Pak Taslim, Siap. bisa Bos, Komandan. Arahan. Baik, terima kasih banyak Bang Dondi. Salam sehat. Baik, siap. Menarik ini Mas Cakra apa yang disampaikan kalau melihat metodenya yang cukup ribet ya kalau saya melihat desainnya. Nah, ada pertimbangan geofisi nggak Mas di dalam menentukan site untuk deploy di Untuk penentuan. Terus yang kedua, ini kan melibatkan orang asing ya. Saya lihat tadi bahan presentasinya ada teman-teman dari luar. Iya. Sistemnya mereka sebagai tourism atau seperti apa Mas? Izinnya mereka izin tourism atau apa mereka masuk ke lokasi? Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Taslim pertanyaannya. Untuk pertama untuk penentuan lokasi, pertama
Kita ada asesmen dulu Pak emang, tapi karena kita mau mengajukan di Handschrift itu, jadi kita melihat di sana adakah, dulunya rabel-rabel, terus yang kedua kita pengambilan, pengecekan kualitas air, lalu di sana juga kan sudah ada zona-zona dan kita, menyelaraskan dengan tujuan yang ada di BKKPN seperti itu sih Pak, untuk yang lokasinya. Iya. Jadi, kita mempertimbangkan kalau misalkan ada rabel berarti kan dulu banyak nih karangnya di sana, terus kita cek validasi dengan kualitas perairan gitu, apakah memang masih dalam ambang baku mutu untuk, karang gitu Pak ya, apakah masih masuk atau tidak. Terus kita lihat juga ada pengecekan secara visual yaitu misalkan alga, terus dari suhu juga kan kita pakai divecom langsung lihat gitu, oh ini bisalah dalam rentang waktu setahun ini paling tingginya berapa gitu di sana. Terus untuk yang kedua Pak, mereka tourism Pak, jadi makanya tadi mereka nggak ada hak untuk publikasi data, mereka bukan melakukan riset, adapun yang melakukan riset, saya selalu arahkan ke harus berizin gitu Pak. Ya kayak kemarin juga ada kasus dari teman dari Konstanz, apa ya, University Konstanz atau siapa namanya, ada prof namanya Volstrich, pokoknya dari Jerman. Ya. Dia mau ngambil data di Gilimatra, terus mau kolaborasi dengan kami, saya langsung tanya dulu apakah ada izinnya atau tidak gitu atau belum. Ternyata belum ada, lalu saya arahkan silakan kolaborasi bisa dengan ada counterpart dengan kampus terdekat di sini ada UNRAM gitu kan. Silakan bisa ke UNRAM. Lalu dia juga ada pernyataan sudah ada di Gilinada ya. Gitanada. Daerah Gitanada katanya sudah berizin. Lalu saya konfirmasi juga ke teman-teman DKP karena pengelolaannya kan DKP Pak ya untuk yang Gitanada itu. Ternyata belum ada juga dan ya akhirnya kemarin bulan April akhir dia datang ke UNRAM untuk konsolidasi terkait perizinan. Jadi di-cancel untuk kegiatan penelitian dia. Dia profesor padahal Pak. Seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih banyak Mas Cakra atas informasinya. Siap, Pak Sasim. Terima kasih. Wah iya, ternyata nggak, ya tadi ya, ternyata sudut-sudut gampang juga ya Mas Cakra ya, dalam Iya, mengklaim ya, khususnya dalam mengklaim ya, data ataupun mengklaim kegiatan yang tadinya kita mengatakan itu misalnya mengisi summer-nya dia di Indonesia, terus tiba-tiba balik-balik ada publikasi. publikasi. Sakit kepala itu Bang. Ya, kayak mungkin nggak tahu deh Bang Yunali gimana itu tanggapan kayak gitu Bang ya. Di Bali aman-aman aja, jangan di Bali los-los aja kan. Kalau untuk tamu kami sih dari yang Gilisyak gitu, tamu Gilisyak itu biasanya kita ada surat pernyataan. Jadi ada di awal itu kita pernyataan bahwa kalian tidak boleh mempublikasikan ataupun segala data yang dihasilkan dari kegiatan kalian itu milik yayasan seperti itu. Iya. Jadi nggak bisa ini. Oke. Maaf nih banyak nyamuk. Ya ini nggak ada mahasiswa kami nih yang lagi di Bali nih. Ya Gondewa gimana Gondewa? Mungkin Aman Bang. Oke. Nah, baik teman-teman di sini masih kira-kira di sini kebetulan Mas Cakra tadi menceritakan tentang citizen konservasi yang ada di Gili ya. Salah satunya itu kegiatan yang sangat menarik itu adalah 500 coral plus ini nih. Buset. Ini cuma satu ini aja sih. Satu back to life ini aja. Ini ukurannya berapa ini ya? Berapa kali berapa ya? Ada yang 6 meter ini kayaknya. Yang ini 6 meter panjangnya. Nurunnya pakai? Ini 3 meter. Pakai kapal. Oh. Kapal kan nggak ada 6 meter Mas lebarnya. Diangkat ke atas. Di atas.
Sudah ya. Oke. Mungkin itu dari teman-teman ada yang bisa didiskusikan ke Mas Sakra, kita tunggu. Ya, mungkin Pak Taslim mungkin. Saya mau nanya Pak Taslim nih. Kemarin dapat kontak dari Pak Ofri, soalnya kemarin saya nanyain untuk membimbing ini nih. Tourism ya Pak ya? Sustainable tourism Pak. Pak Taslim ya. Iya, Pak Taslim. Monitor Bang Taslim. Bang Taslim monitor. Lagi nggak di tempat ya? Oke, Sedang nggak di tempat, Bang? Nggak di tempat mungkin. Mau nanya sesuatu nih. Meeting juga kali. Bang Taslim monitor, oke. Baik, teman-teman yang lainnya gimana? Kalau iya, kira-kira diskusi kita sudah cukup perihal citizen coral restoration ini bisa kita simpulkan. Namun saya tadi lagi melihat, oh ini ada resen satu dari Oke, Bang Veda, Pak Veda, waktu dan tempatnya dipersilakan Pak. Makasih. Makasih Yang Nudi. Salam kenal Bang Jakra. Ya, Pak Veda. Iya, mengikuti setengah perjalanan tadi karena awalnya saya nggak bisa masuk tadi. Nggak dari tengah. Tapi melihat tadi diskusi yang terakhir kan menarik, bagaimana prosedur terlibat dalam inisiatifnya rekan-rekan di Gili Sharp ini sepertinya sudah punya beberapa mekanisme untuk relawan, terus tadi ada yang untuk yang capacity building untuk kelompok perempuan gitu ya. Apakah dari proses itu sudah ada semacam prosedur yang disinkronkan dengan pengelola kawasan BPS siapa pengelola di KKPN, nah, gitu. Ya, apakah itu ada semacam protokol atau panduan yang diberikan oleh KKPN terhadap pihak-pihak yang melakukan upaya ataupun usaha gitu, kalaupun itu private gitu kan, di dalam melibatkan wisatawan, relawan gitu kan, ataupun interns misalnya seperti gitu. Apakah memang ada semacam panduan yang diberikan oleh pengelola terhadap Gili Sharp Conservation misalnya, ataupun terhadap pihak swasta yang ada di situ. Nah, itu pertanyaan saya pertama. Kalaupun belum ada, apakah memang, maksud saya begini, karena ini menarik sekali kalau memang sudah ada pembelajarannya, bisa menjadi referensi bagi kawasan-kawasan yang lain untuk bagaimana sih prosedur yang baik, sehingga ketika ada seperti tadi, ada peneliti ataupun ada ilmuwan yang ingin berkontribusi itu jelas apa perannya, batasannya apa, terus prosedurnya seperti gimana. Itu pertanyaan Bang Jakra. Terima kasih. Oke, siap. Makasih Pak Veda. Untuk arahan sebenarnya sih tidak ada secara formal gitu ya untuk pengarahan. Oh ini kalau misalnya peneliti luar datang Indonesia harus izin atau bagaimana, tidak ada hal seperti itu. Jadi ya sama-sama mengetahui aja, saya sudah tahu, terus BKKPN sudah tahu, akhirnya saya ya berkomunikasi dengan teman-teman BKKPN khususnya di Satker Gili Matra gitu ya. Nah, mungkin nanti ke depannya sih ada bakal ada SOP mungkin untuk hal-hal tersebut. Tapi yang menjadi fokus teman-teman BKKPN sekarang sebenarnya arahnya ke perizinan dulu. Karena sekarang ini kan setiap kegiatan profitable gitu, yang profit
bisnis yang menggunakan jasa ekosistem laut, itu harus ada izin konservasi. Nah, teman-teman BKKPN sekarang sedang fokus untuk verifikasi tentang KBLI itu. Dan kemarin dari teman-teman dari kami yayasan juga terlibat untuk membantu pembuatan proposal dan untuk verifikasinya. Seperti itu sih. Untuk yang penelitian sih saya sedang menyusun, maksudnya kan saya juga masih baru sebenarnya untuk di sini, sedang mau membuat kolaborasi antara kampus, khususnya di sini ada UNRAM, lalu BKKPN, dan dari yayasan, dan teman-teman bisnis gitu. Jadi teman-teman yang dev center, teman-teman ya seperti Gilishark, itu untuk mengkoleksi data gitu. Nah, datanya pun juga sebenarnya kita mau buat ada satu namanya program, mungkin ada kisi-kisi sekarang aja ya, ada namanya Coral Champion. Nanti idenya sih kita akan sama seperti voluntary kayak gitu, kita akan membuat program seperti kursus, tapi menggunakan metode yang digunakan oleh teman-teman ProBrin, kayak gitu. Jadi standarisasinya menggunakan data atau metode yang digunakan oleh teman-teman di BRIN. Nah, yang dimaksudkan di sini kita akan membantu data lah gitu. Jadi suplai data kepada pemangku kepentingan. Nah, jadi metodenya seperti itu kita ikuti. Nanti ada kelas-kelasnya. Yang selanjutnya pembedanya adalah kita cuman fokus di dive site, karena monitoring dari pemerintah itu selalu fokusnya dengan zona-zona keterwakilan zona gitu kan, ada zona inti, zona rehabilitasi, lalu zona lainnya. Nah, kita akan fokus dengan program itu di lokasi-lokasi dive site. Jadi bagaimana sih dampak dari teman-teman diver? Mungkin nanti arahnya kebijakan untuk seperti gunung ada penutupan. Nah, mungkin nanti di sini ada penutupan sementara atau bagaimana? Seperti itu sih, Pak. Menarik. Mungkin kolaborasi, Bang. Ya, menanggapi dikit dong, Rudi. Artinya luar biasa sebenarnya yang sudah diinisiasi Capra dan kawan-kawan di Gili bersama KPN, termasuk juga tadi mendorong untuk menggunakan standar BRIN kan gitu ya. Ya. Ini ada rekan BRIN kan, mungkin bisa dikonfirmasikan nih. Ya. Apakah memang memungkinkan citizen science itu di-adopt oleh BRIN atau di-recognize gitu oleh BRIN sebagai sumber data yang bisa dikonsolidasikan sebagai data nasional juga, karena kalau itu memungkinkan, mungkin bukan cuma Gili saja, di banyak tempat bisa dilakukan yang sama gitu ya. Benar, Pak. Gimana Bang Dondi, itu ngabrar ini ada di sini ya. Iya. Makasih, Mas Hendra. Makasih, Pak Eda. Oke, baik. Karena waktu jualah yang membatasi kita ya. Mungkin teman-teman di timur sudah mulai agak arah maghrib ini sampai Kembang Cakra ini ya. Cerah-cerah aja di belakang tuh kayaknya. Kan di BSD, Bang. Oh, lagi di base. Kira udah sampai di sana lagi. Belum. Oke, itu aja kalau memang kira-kira nih dari teman-teman scores ini masih ada yang bisa kita diskusikan perihal citizen conservation dan restorasi ini. Sambil kayaknya tadi ada Pak berarti. Hormat. Izin Bang Dondi. Siap. Siap Pak Prof. Silakan. Oke, ya. Terima kasih Bang Dondi. Aduh, tadi Mas Peda apa kabar juga tuh Mas Peda tadi udah. Baik, apa kabar?
Mas Cakra, ya menarik sekali Mas Cakra pendekatannya citizen konservasi, artinya bagaimana kita melakukan konservasi melibatkan banyak pihak ya, itu bisa siapapun. Nah mungkin menambahkan saja Mas Cakra, tadi kan ya biar memperkuat dari sisi sains dan lain sebagainya, mungkin ya teman-teman bisa juga membangun networking, kolaborasi ya dengan berbagai instansi terkait dengan sains, universitas, kemudian juga ada BRIN ya. Nah yang tadi yang untuk yang shark tadi ya, hiu, konservasi hiu ya menarik sekali itu teman-teman, istilahnya di lapangan sudah mulai mendata, menginventarisasi. Nah mungkin di nasional juga sebenarnya ada grup khusus juga untuk hiu ya. Untuk hiu fokus bagaimana status populasinya, status konservasinya, dan itu teman-teman itu biasanya tergabung di IUCN Red List. Ya. IUCN Red List, saya kira di nasional juga ada grupnya, dan kita di BRIN pun ada personnya, kontak personnya. Nanti kalau memang Mas Cakra bisa lebih dalam untuk diskusi tentang hiu, ya kita bisa mungkin nanti hubungkan juga. Siapa? Terus yang untuk koral, ya menariknya di sini sebenarnya kegiatan restorasi ini sangat terumbu karang Indonesia itu sangat berkembang sekali ya. Mungkin teman-teman sudah banyak baca yang terakhir Mbak Tris tulisannya itu ada sekitar 400 lebih ya, 500 lebih proyek restorasi karang di Indonesia. Nah, di sana pun juga sudah dievaluasi. Yang perlu penguatan di sana itu ya kita berangkat dari sebuah permasalahannya seperti apa dan menetapkan goalnya, tujuan restorasi ini. Nah, ini menarik sebenarnya karena aktivitas restorasi pun sekarang sudah banyak banyak arah pemanfaatannya. Mungkin tidak hanya memperbaiki terumbu karang yang rusak, tapi juga pada beberapa kasus itu lebih didesain ke arah barangkali lebih menciptakan habitat baru, ya, menambah habitat baru. Kalau memang itu dilakukan di lokasi-lokasi yang bahkan tidak ada terumbunya, itu banyak sekali, nggak ada terumbunya. Jadi, nah ini ya dari awal harus ini. Cuma yang menarik di Gili Trawangan itu sendiri atau kawasan konservasi ya, sebenarnya dari historicalnya, sejarahnya, mungkin Mas Cakra tentu banyak informasinya bagaimana sejarah terumbu karang di sana misalnya. Itu selalu terdampak dengan bleaching ya, salah satu daerah yang memang sangat terdampak dengan bleaching. Nah itu menarik sekali sebenarnya diangkat. Konservasi itu lebih fokus ke ya misalnya itu tadi memperbaiki atau meningkatkan kembali tutupan karang hidup misalnya. Nah di sisi lain Gili Matra juga kawasan konservasi yang fokus juga ke wisata. Nah ini sebenarnya bisa dikombinasikan tujuannya. Nah, ini yang sebenarnya bisa kita ukur dari awal dan kemudian mungkin juga belum tersebutkan tadi di banyak diskusi bagaimana kita monitoringnya. Nah, ini menarik ya, apalagi melibatkan citizen ya, publik. Ini menarik sebenarnya seperti yang sampaikan Mas Veda, termasuk di dalam monitoringnya nanti Mas Cakra. Dan ada inisiasi membuat protokol dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi standar semua bisa melakukan nanti. Nah kita di BRIN sebenarnya juga sudah meng-create standar, tapi tetap itu bisa dimodifikasi, kita inikan lagi ya betul-betul bisa implemented di lapangan gitu, bisa dilakukan oleh siapapun. Menarik Mas Cakra ya. Jadi ya fokusnya di awal ya kita lihat permasalahannya kita melakukan konservasi itu seperti apa dan
tujuannya itu sudah harus kita clearkan di awal, sehingga termasuk pilihan metode itu sangat ditentukan oleh itu tadi permasalahannya dan tujuannya apa. Tadi mungkin Mas Dondi sudah menyinggung kenapa pilih heksagon gitu kan. Nah, itu sangat membantu sebenarnya ketika teman-teman di Gili Trawangan itu sudah mengidentifikasi permasalahannya apa dan goal yang hendak dilakukan apa, sehingga pilihan metodenya juga pas. Kemudian yang menarik juga kita terus tetap memikirkan bagaimana konservasi itu juga mengakomodir pemulihan secara alami, ya. Pemulihan secara alami ya. Jadi ya bagaimana juga mendesain metodenya itu juga mengakomodir misalnya recovery secara alami, mempertimbangkan misalnya rekrutmen karang dan lain sebagainya, itu juga menjadi bagian yang harus didorong dan menjadi bagian dari monitoring yang harus diamati untuk pemulihan jangka panjang gitu, Mas Cakra. Siapa? Ya, saya kira itu tambahnya Mas Cakra, Mbak Peda. Tadi Mas Peda, ya kita sangat ini sekali, teman-teman kalau mengembangkan protokol itu sangat bagus sekali. Kita bisa kombinasikan dengan protokol yang sudah ada sehingga dia bisa diimplementasikan di lapangan. Itu prinsipnya. Ya. Barangkali itu Mas Dondi, Pak Dondi. Baik. Terima kasih. Ya, wah sangat menarik Pak. Jadi tadi dari tarik kesimpulan pula dari Pak Abrar ya untuk ke depan dan rekomendasi, termasuk tadi udah dicorek-corek juga perihal protokol. Oke, baik, kita mengakhiri dulu. Tadi saya coba mengontak dari Bu pimpinan Skores ini, Mbak Ade ini. Kebetulan Mbak Ade lagi tadi nguji, setelah itu beliau harus kejar lagi travel dan mengatakan maaf tidak bisa ini untuk saat ini, gabung dulu karena posisi dalam perjalanan menuju travel. Dan Pak Begin juga dalam posisi menuju perjalanan menuju ke Raja Ampat, ke Misol. Jadi lumayan semuanya ada di Indonesia yang penting. Itu aja teman-teman Skores, tetap stay tune di kita. Minggu depan juga ada pembicara luar kemungkinan ya. Nanti pengumumannya dan linknya segera buat teman-teman nih. Ada di sini ada Mas Dwi, ada Mas Gondewa, diver muda ya. Mari kita gabung di sini dari sekarang kalian bisa lihat ya. Ya dengarkan apa permasalahan yang ya di sini aplikasinya di Skores ini kita coba lihat ya teman-teman mungkin baru belajar tapi tidak salahnya untuk melihat permasalahan umum yang sedang berada di masa saat sekarang ini. Mungkin di masa lalu nggak seperti ini masalahnya, tapi yang saat sekarang ini kendala-kendalanya bisa kalian jadikan ke depan kira-kira apa yang terbaru, yang terbaik untuk konservasi dan rehabilitasi dan restorasi. Itu aja dari saya mewakili dari Skores, mengucapkan terima kasih pada teman-teman.